Oke, assalamualaikum. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di judul tema kita. Video materi kali ini adalah cash budget and PERT, yaitu budgeting yang kedua. Kita masuk ke part yang keempat sekarang. Part yang keempat ini sebenarnya hanya materi tambahan saja di sini ya. Ini bersifat materi tambahan yang bukan menjadi fokus utama dari pembahasan di chapter 16 di bukunya Pak Charter tentang cash budget and PERT ini. Additional material ini tidak dibahas secara panjang lebar dan detail, nanti hanya akan kita lihat sekilas sebagai suatu pengetahuan umum saja bahwa beberapa hal ini masih relevan dengan pembahasan kita mengenai budgeting atau budgeting yang kedua tentang cash budget dan PERT. Oke, langsung saja kita mulai. Bahwa ada satu kalimat atau bukan satu kalimat ya, satu paragraf di bukunya Pak Charter yang menurut saya bagus untuk kita lihat. Ini penjelasan ini ada di awal-awal topik chapter 16. Begini kata Pak Charter, budgeting is an iterative process. A budget is prepared and then reviewed, then revised until executive management is satisfied. That satisfied-nya adalah that it represents the optimum plan that can be devised under existing circumstances. Budgeting itu merupakan proses yang sifatnya itu iteratif, artinya berulang terus. Budgeting itu selalu dilaksanakan, selalu dibikin, selalu dibuat oleh perusahaan. Dan iteratif. Sepanjang pelaksanaan penganggaran atau budgeting itu, semua anggaran, katakanlah schedule-nya gitu ya. Kalau kita lihat di chapter 15 kemarin ada schedule, ada budgeting schedule, ada 13 schedule itu. Nah, itu kita lihat. Semua parameter, semua indikatornya kita lihat secara terus menerus. Kita pertimbangkan, kita analisis, kita evaluasi. Apakah indikator perkiraan yang kita susun, kita buat di situ, kita tetapkan di situ itu kemudian masih relevan dengan kondisi yang dihadapi oleh perusahaan pada saat ini? Kalau kondisinya tidak relevan atau asumsi atau basic assumption yang dipakai itu kemudian sudah beda dengan kondisi yang ditemui dalam realitasnya, maka itu harus disesuaikan indikator tersebut. Atau dengan kata lain, anggarannya ini harus direvisi. Sampai kapan Pak merevisinya? Sampai kapan mengganti atau mengadjust atau menyesuaikan indikator basic assumption itu? Sampai dengan manajemen merasa puas bahwasanya ini anggaran yang paling pas bagi perusahaan kita untuk kondisi periode saat ini. Maksudnya seperti itu. As the budget period unfolds, events may not occur as expected and conditions may change, requiring budget revision. Ketika periodenya itu benar-benar mengalami satu kondisi yang totally different atau beda dengan asumsi dasar yang sudah ditetapkan dulu di awal waktu membuat penganggaran di awal periode, maka tidak ada salahnya atau tidak haram hukumnya untuk melakukan revisi atas anggaran itu. Ya, nggak ada masalah untuk anggaran itu kemudian direvisi atau diubah disesuaikan dengan kondisi realitas yang dihadapi. Nggak ada salahnya. To facilitate these revisions, flexibility should be built into the budget and management should develop contingency plans for dealing with probable changes. Untuk dapat agar supaya perusahaan itu merevisinya itu dapat dengan smooth, dengan bagus, maka anggaran itu sendiri harus bersifat fleksibel. Artinya bahasa gampangnya gini, top management tidak boleh bilang, ini anggaran kayak gini ya, harus dilaksanakan. Pokoknya mau kondisinya seperti apa, pokoknya profit yang dihasilkan tahun depan harus meningkat 25%. Nah, itu kalau manajemen itu sudah bilang pokoknya sulit. Contohnya misalkan seperti sekarang di musim pandemi corona. Praktis selama 1 semester ini
Ya, bukan satu semester ya, sampai dengan April berarti ya satu apa namanya satu trimester ya, satu trimester pertama ini ya praktis ini omsetnya perusahaan pasti menurun drastis. Jadi kalau si direktur utama atau top manajemen tuh bilang tetap nanti untuk tahun 2020 profit harus meningkat 25%, nangis itu nanti bawahannya, manajernya nangis, karyawannya nangis. Kenapa? Wong musim pandemi corona, siapa yang mau beli makanan yang kita produksi? Nah, misalkan gitu. Siapa yang mau beli? Barang yang kita jual ini barang-barang kebutuhan yang bukan primer atau sekunder. Maka kemudian kalau ini kebutuhan sekunder, maka siapa yang mau beli gitu loh. Ya, padahal ini semuanya ada masa pembatasan sosial berskala besar. Siapa yang mau beli? Nggak ada gitu loh, ya nggak ada yang mau beli gitu. Kalau nggak ada yang mau beli, terus bagaimana kok target profitnya masih ditetapkan meningkat 25% dari profit tahun lalu? Ya nggak bakal bisa gitu loh. Ya terus gimana dong? Jangan kaku, harus fleksibel. Ya gimana? Indikatornya disesuaikan. Mungkin quantity sold-nya harus diturunkan, kemudian harganya harus disesuaikan, biaya-biaya yang nggak penting harus dikurangi gitu loh ya. Terus gimana dong? Ya jangan kemudian berharap nanti profitnya akan meningkat 25%, ya nggak bisa. Nah, yang realistis aja gitu loh. Itu ya, itu maksud dari flexibility ya, fleksibilitas. And management should develop contingency plans for dealing with probable changes. Nah, top management itu harus kemudian mikir, waduh ini udah nggak bakalan bisa, ini profitnya meningkat 25%. Terus gimana? Ciptakan contingency plans. Apa yang harus dilakukan? Ya, gimana? Boro-boro untuk meningkatkan profit 25%. Ini masih impas, mendapat impas, nggak untung nggak rugi. Dengan tidak ada pemecatan karyawan aja masih untung. Ya segera ciptakan action tertentu gitu loh. Ya, ciptakan action tertentu untuk merevisi anggaran itu agar supaya make sense, masuk akal dan relevan dengan kondisi yang dihadapi saat ini. Ketika pasti beda ya, pasti beda basic assumption yang dipakai ketika dulu membuat anggaran di awal periode. Oke, dapat dipahami ya. Jadi budgeting merupakan iteratif proses dan sifatnya fleksibel, dapat ditinjau secara berulang-ulang untuk kemudian disesuaikan dengan kondisi atau realitas yang sebenarnya. Nah, kemudian budgeting itu sendiri ada yang bersifat itu long range. Namanya disebut sebagai capital expenditures. Capital expenditures itu merupakan pengeluaran untuk membiayai satu sumber daya atau resources dengan masa manfaatnya nanti atau future benefitnya nanti adalah sangat bersifat jangka panjang ya, bersifat jangka panjang. Misalkan apa? Misalkan perusahaan berencana untuk membuat mesin produksinya itu harganya mahal, misalkan sampai 600 juta. Nah itu capital expenditure. Mesin produksi dipakai untuk berapa lama? 20 tahun gitu misalkan. Itu capital expenditure. Bagaimana kemudian menganggarkannya? Itu harus mempertimbangkan future benefit, artinya cash inflows di waktu mendatang. 10 tahun ke depan itu cash inflows yang bakalan di create atau dihasilkan oleh mesin itu yang harganya 600 juta itu berapa aja. Kemudian nanti dilakukan analisis tertentu dalam capital expenditure tersebut, anggaran atas capital expenditure itu. Ya, ada kita belajar financial management, ada istilahnya IRR, internal rate of return, ada NPV, net present value, ada payback periods. Itu adalah dalam rangka melakukan evaluasi atas satu capital expenditure yang jangka panjang itu, gitu, dengan menerapkan konsep time value of money. Tapi di sini tidak kita akan bahas secara lebih detail, enggak. Ini bukan ranahnya cost accounting secara khusus. Kemudian ada satu biaya yang namanya adalah biaya research and development, biaya riset dan pengembangan. Ada biaya lagi namanya riset dan pengembangan atau R&D, research and development. Ada satu divisi atau departemen di satu perusahaan namanya departemen R&D gitu, atau R&D, research and development. Research dengan development itu beda. Keduanya membutuhkan biaya dan dilakukan oleh perusahaan dalam rangka untuk
meningkatkan produknya. Oke, beda. Tapi research dan development beda. Research adalah discovery of new knowledge. Research itu berbicara tentang penemuan atas pengetahuan baru. Jadi di riset dipikirkan gimana nih pengetahuan baru atau cara barunya itu bagaimana. Nah, new knowledge-nya ini nanti digunakan dalam rangka untuk mengembangkan produk baru atau memperbaiki atau menciptakan satu proses bisnis baru. Bukan memperbaiki ya. Kalau memperbaiki nanti jatuhnya development. Oke. Jadi saya ulang, research itu upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka untuk discovering new knowledge. New knowledge-nya itu nanti harus berguna dalam rangka untuk menciptakan satu produk baru atau mengembangkan produk yang sudah ada, tapi pengembangannya itu signifikan sekali, totally different gitu loh. Kalau di dunia otomotif kan kita ada kenal istilah namanya itu facelift gitu ya, peremajaan. Itu cuman bumper depannya doang, itu listnya diganti, yang tadinya kotak-kotak sekarang menjadi garis-garis gitu misalkan. Nah itu bukan dengan research itu ya, itu bukan dengan research. Tapi kalau misalkan menciptakan produk varian baru atas satu mobil tuh, misal apa ya, katakanlah misalkan Toyota mau mengeluarkan mobil varian baru kayak punyanya Suzuki Jimny gitu, yang kotak banget ya gitu misalkan. Dia belum pernah mengeluarkan itu, dan dia mau mengeluarkan mobil yang desainnya itu kayak si Jimny punyanya Suzuki. Ya dia harus melakukan research. Ya, research dulu. Ya. Kalau dia si Toyota memproduksi Vios tapi generasi baru gitu misalkan, listnya beda, bumper depan dan bumper belakang bentuknya lain, itu bukan dengan research ya. Oke, jadi research saya ulang dalam rangka discovering new knowledge. Berguna untuk apa new knowledge-nya itu nanti? Berguna untuk menciptakan produk baru atau menciptakan proses bisnis baru atau melakukan penyempurnaan yang signifikan atas produk yang sudah ada atau existing product. Itu research. Berbeda dengan research ada development. Kalau development adalah translation of research findings or knowledge menjadi produk atau proses bisnis nyata. Itu development. Jadi development itu syaratnya kita sudah punya knowledge hasil dari research. Kemudian knowledge tersebut diubah ke dalam bentuk nyata. Ya, itu namanya development. Jadi mengubah research findings atau knowledge menjadi produk real atau proses bisnis nyata. Itu development. Berbeda dengan research. Nah, antara research dan development mungkin kalau dipisah itu agak nggak pas. Sehingga kemudian digabung jadi satu, namanya ada departemen namanya R&D atau Research and Development. Karena ini sejatinya merupakan satu proses yang berkelanjutan. Diawali dengan suatu research untuk finding new knowledge. Kemudian new knowledge-nya itu ditranslasi, diubah menjadi produk real. Baru kemudian itu development. Baru kemudian kalau si produk realnya itu sudah dibuat prototipenya, kemudian diuji ke pasar, dilempar ke pasaran, dan kemudian diterima dengan baik, sudah grand launching, baru kemudian masuk ke proses bisnis yang aktivitas rutin, yaitu proses produksi. Nah, proses produksi nanti kemudian kalau ada produk yang cacat diperbaiki, prosesnya kecil-kecil diperbaiki, itu namanya bukan ranahnya development lagi. Itu ranahnya total quality management. Itu ranahnya Kaizen principles, yaitu perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement. Dulu waktu kita belajar TKM dan CIT kan gitu, ya. Nah, ini beda. Kalau research finding new knowledge, development translate mengubah new knowledge itu menjadi produk nyata. Tapi belum sampai ke produksi massal ya, belum sampai ke produksi massal. Nah, R&D, research and development, kegiatan research and development itu membutuhkan biaya, ini enggak gratisan. Dan biayanya itu lumayan gede gitu loh ya, biayanya juga lumayan besar. Terus gimana Pak? Apakah kita perlu menyusun anggaran untuk research and development? Jawabannya adalah yes. Kita juga harus membuat anggaran atas suatu research and development.
Misalkan satu perusahaan, tadi saya bilang Toyota mau meluncurkan mobil yang desainnya semodel dengan Suzuki Jimny 4WD, four wheel driver, ya, four wheel driving maksudnya, four wheel drive. Nah, itu dia harus menciptakan desainnya dulu. Dia melakukan riset dulu. Kemudian setelah risetnya ketemu formulanya, nanti mesinnya harus begini bentuknya. Kemudian tenaga penggeraknya harus begini. Bentuk mesinnya seperti ini, bahan bakarnya begini. Nanti modelnya seperti ini, kapasitas mesinnya segini. Nah, baru kemudian new knowledge-nya itu didapat by research, terus kemudian ditranslasikan dalam bentuk produk barunya, ya. Produknya barunya yang kayak gimana? Misal sebelum dia diproduksi massal kan dia udah ketemu nih bentuknya seperti ini, kapasitas mesinnya kayak begini, dayanya sekian, torsinya sekian. Kemudian dibuat prototip. Ya, dibuat prototipe. Setelah dilakukan prototipe, kemudian diuji. Oh, ada masalah enggak? Kalau ada masalah diperbaiki. Itu masuk ke ranahnya development, ya. Diuji, kalau ada masalah diperbaiki. Kemudian setelah itu dilihat bagaimana respon pasarnya. Sebenarnya nggak penting amat sih kalau di tahapan development produk baru, survei pasar itu nggak penting. Harusnya udah dulu sebelum ada research, itu udah disurvei. Nah, kemudian setelah jadi prototipnya dan kayaknya bagus, nggak ada masalah, nggak ada kendala, kemudian di launching. Setelah di launching masuk ke pabrik, diproduksi massal, barulah selesai itu developmentnya. Ketika kemudian produknya itu sudah diproduksi secara massal. Nah, sekarang pertanyaannya, research and development itu kan jangka waktunya lama, Pak. Nggak hanya kemudian 1 tahun jadi, nggak begitu, lama itu. Bisa 3 tahun sampai dengan 5 tahun untuk research and development, pengembangan produk baru. Selama 3 tahun itu, katakanlah demikian, butuh biaya nggak, Pak, research and developmentnya? Oh, butuh. Terus gimana dong, Pak? Ya, kalau secara pelaporan akuntansi untuk eksternal, berarti financial accounting, itu biaya atas research and developmentnya itu harus di-expense-kan pada saat dimana periode dimana biaya atas riset dan development itu dikeluarkan. Kenapa? Karena biaya atas R&D itu bersifat uncertainty. Maksudnya gimana? Ya, kalau berhasil R&D-nya. Kalau gagal terus gimana? Produknya tidak tercipta. Padahal biayanya sudah dikeluarkan. Produknya nggak jadi. Nah, itu kan ya gimana kan gitu. Ada, Pak, risiko kegagalan atas penciptaan produk baru dalam research and development? Ada. Ya, ada saja. Oke. Nah, berikutnya electronic cash management. Sekarang ini eranya sudah era digital. Ya, dengan menggunakan bantuan elektronik, internet, TI, IT gitu ya. Demikian juga dengan yang namanya transaksi yang melibatkan cash. Ada penjual, ada pembeli, dan ada intermediary agent. Siapa? Bank. Atau kalau di sekarang ada juga lembaga keuangan non bank, seperti misalkan bayar pakai OVO gitu misalkan, ya, atau apalah gitu, Bitcoin gitu misalkan. Nah, itu semuanya adalah electronic cash, ya, electronic cash. Fisik uangnya nggak ada. Nah, sehingga memunculkan ada electronic cash management. Electronic cash management. Sekarang kalau mau transfer uang gampang, tinggal dari HP atau pakai internet banking, ketik kiclik, pencet send, selesai. Udah langsung real time. Pada jam 9 lewat 10 menit 11 detik dipencet, rekeningnya langsung berkurang, rekening resipien tujuan langsung bertambah pada saat itu juga. Real time, online. Gitu. Bagaimana efeknya? Mempermudah dan meningkatkan akurasi cash budget. Kenapa? Karena bersifat online, real time. Oke? Nah, kemudian budgeting ini sejatinya tidak hanya melulu dipakai oleh perusahaan atau profit motive organization. Ya, enggak hanya di profit motive organization. Non profit organization atau government sector, government organization butuh budgeting juga. Tapi fokusnya beda. Kalau di perusahaan, fokus dari budgeting itu adalah tentang profit. Itu fokusnya. Tetapi kalau di government organization atau organisasi nirlaba, fokusnya bukan di masalah profit atau laba. Fokusnya pada program.
Jadi dia punya anggaran, punya duit, punya uang, mau dilakukan, mau dibuat apa aja. Mau digunakan dalam rangka mendanai program atau kegiatan apa saja. Untuk apa? What the benefits? Program atau kegiatannya itu untuk apa? Butuh biaya berapa? Kemudian untungnya apa? Benefitnya apa kalau program atau kegiatan itu dijalankan? Itu fokus dari budgeting di not for profit organization. Jadi bukan profit itu ya. Fokusnya bukan profit. Kalau fokus profit itu the bottom line of the business itu adalah net income itu ada di perusahaan yang atau unit bisnis yang bersifat profit motive organization. Oke. Kemudian di sektor pemerintah ada yang namanya PPBS, Planning, Programming, Budgeting, System. Apa itu PPBS? PPBS adalah analytical tool for allocating resources in order for accomplishing goals. Jadi ini merupakan satu tools ya, satu tools yang toolsnya ini berguna kayak semacam budget juga ya dalam konteks budgeting penganggaran. Tapi dengan satu sistem dengan suatu teknik tertentu yang fokusnya adalah mengalokasikan resources sumber daya dan biasanya resourcesnya ini adalah berupa uang, sumber daya uang dalam rangka untuk mencapai satu tujuan. Dalam rangka untuk mencapai satu tujuan itu kan kegiatan atau programnya kan ada beberapa, ada banyak bahkan, nggak hanya satu. Nah, bagaimana kemudian mengalokasikan resources atau fund atau dananya atau cashnya itu ke beberapa atau banyak kegiatan itu atau program itu dalam rangka untuk agar supaya tujuannya dapat tercapai dengan sukses, dengan efektif. Nah, itu dengan menggunakan apa? PPBS, Planning, Programming, Budgeting, System. Ini kita tidak bahas PPBS ini secara detail di sini. Kemudian terkait dengan PPBS, Planning, Programming, Budgeting System ini ada kritik di situ, ada semacam challenge ya di situ. Katanya bahwasanya tidak semua program atau kegiatan itu dapat diukur dengan menggunakan satuan ukuran teknis tertentu, sehingga sulit untuk dijadikan dasar dalam pengalokasian fund atau dana tadi itu. Misalkan ada kegiatan pengamanan wilayah yang dilakukan oleh polisi. Nah, apa itu ukuran benefitnya? Apa itu ukuran benefit yang dapat dipegang, yang terukur dan dapat kita secara kita pikirkan secara logik. Kalau ukurannya adalah jumlah pencurian, angka pencurian gitu di satu wilayah gitu. Jadi semakin sedikit jumlah pencurian di satu wilayah, maka kemudian dikatakan bahwasanya program penciptaan penjagaan keamanan oleh polisi berhasil. Apakah demikian? Jawabannya belum tentu. Nggak ada pencurian tuh bukan berarti karena polisinya tuh sukses. Angka pencurian menurun gitu misalkan. Kenapa? Ya karena memang polisinya misalkan ini malas aja gitu loh menangkap pencuri gitu, sehingga tidak tercatat itu angka pencuriannya. Atau ada pencuri sudah ditangkap kemudian tapi nggak dicatat, nggak direkap. Nah itu kan gimana gitu loh ya. Jadi agak sulit gitu loh. Boleh jadi memang misal angka pencurian di daerah itu rendah. Kenapa rendah? Karena daerah itu terkenal daerah santri, agamanya bagus gitu misalkan, sehingga tidak ada pencurian. Ya di situ nggak usah ngomong bahwasannya ada program pengamanan oleh polisi di wilayah itu, nggak perlu. Kenapa? Nggak ada polisi pun itu nggak ada masalah, nggak ada pencurian. Kenapa? Karena daerahnya itu daerah aman, orangnya beriman dan bertakwa. Ya, terus gimana dong? Makanya itulah yang disebut sebagai kesulitan dalam menentukan tolok ukur sebagai standar untuk mengukur keberhasilan satu program. Sulit dengan menggunakan PPBS ini. Oke. Kemudian ada namanya zero based budgeting atau ZBB. Maksudnya apa, Pak? Biasanya ketika satu organisasi menyusun anggaran itu biasanya itu dia membenchmark atau benchmarking kepada anggaran tahun lalu. Contoh gampangnya gimana? Gini. Anggaran tahun lalu beli perlengkapan berapa?
totalnya dalam 1 tahun. Oh, totalnya 10 juta untuk belanja perlengkapan itu misal. Oh, kalau begitu untuk periode mendatang tahun depan kita anggarkan belanja perlengkapan adalah 10 juta ditambah 10%-nya dari 10 juta, 11 juta. Angka 10% dari mana? Yuk pasti meningkat dong. Kenapa? Oh, ada inflasi, ada kenaikan harga, kemudian juga ada tambahan pegawai. Nah, kita asumsikan, ya, kita asumsikan penambahannya itu semua 10% dari tahun lalu. Nah, kalau dengan menggunakan seperti itu namanya bukan zero based budgeting. Ya. Artinya adalah previous budgeting system itu kalau begitu. Dasarnya adalah anggaran tahun lalu ditambah 10% ke atau 5% ke atau berapalah. Itu bukan zero based budgeting. Kalau zero based budgeting bagaimana? Kalau zero based budgeting itu artinya adalah semua program dan kegiatan itu diawali dengan nol. Artinya adalah untuk satu kegiatan, nggak peduli kegiatannya apakah sudah dilaksanakan di tahun lalu atau periode lalu ataukah belum, pokoknya diawali dengan titik nol. Kalau tidak ada kegiatan, otomatis biayanya nol. Kalau ada kegiatan, terus gimana dong? Ya dihitung. Nggak usah ngelihat-ngelihat anggaran tahun lalu, tidak usah ngelihat-ngelihat realisasi tahun lalu, nggak perlu. Biarin aja yang sudah lalu ya biarkan berlalu. Jadi semuanya dihitung dari nol. Ada kegiatan, kegiatannya apa dilihat, ini untuk apa nih kegiatannya. Kemudian apa saja nanti action plan-nya. Butuh biaya kira-kira berapa per setiap action plan. Di total semuanya jadilah itu anggarannya. Gitu. Nggak usah melihat atau memperhitungkan anggaran tahun lalu. Jadi semuanya diasumsikan mulai dari nol. Itu maksud dari penganggaran berbasis nol, zero based budgeting. Ya. Nah, kemudian ada satu lagi hal yang menarik disebutkan di bukunya Pak Charter, namanya adalah probabilistic budget. Probabilistic budget. Penganggaran secara probabilistik. Maksudnya di sini penganggaran secara probabilistik atau probabilistic budget di sini maksudnya adalah bahwa suatu anggaran itu, ya, suatu anggaran dapat disusun dengan mempertimbangkan kemungkinan tercapainya, ya, anggaran dapat disusun dengan mempertimbangkan kemungkinan tercapainya items dalam budgeting. Sama seperti yang ketika kita lihat ketika tadi di part yang kedua kita melakukan analisis waktu di PERT, itu kan ada istilah namanya time optimistic, time most likely, dan time pessimistic, ya. TP, TO, TM, dan TP. Ya, sama juga. Oh, berarti misalkan ya, bayangkan kita mau membuat budgeted income statement. Nanti ada 3 kolom terkait dengan estimasi angka. Ya, estimasi angkanya ada 3 kolom. Kolom pertama adalah kolom untuk pesimistik gitu misalkan. Kemudian kolom yang kedua untuk most likely, kemudian kolom yang ketiga untuk optimistic. Jadi sales, katakanlah misalkan sales pesimistiknya dapat berapa nih? Oh, sales secara pesimistik kayaknya ini periode mendatang itu pesimistik salesnya 100 juta. Most likely dengan mempertimbangkan yang lalu-lalu, oh kayaknya itu kalau most likely itu salesnya nanti bakalan dapat 150 lah, ya, 150 juta. Kemudian optimistic salesnya berapa? Optimistic ya paling paling logis optimistiknya 200 juta. Nah, jadi kita punya 3 kolom. Sales, pessimistic 100 juta, most likely 150 juta, optimistic 200 juta. Demikian juga dengan COGS, ada pessimistiknya, most likely-nya, dan ada optimistiknya. Sampai ke bawah nanti ketemu berapakah profit pessimistic, berapakah profit most likely, dan berapakah profit optimistic. Pak, apakah boleh menyusun anggaran seperti itu? Boleh, silakan saja. Ya, itu namanya probabilistic budget. Oke? Selesai pembahasan kita tentang budgeting. Di chapter 15 kita bicara budgeting 1, dan di chapter 16 kita berbicara budgeting yang kedua. Oke, terima kasih atas perhatian. Semoga bermanfaat dan dapat menambahkan insight lebih di ilmu akuntansi biaya kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.